Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan awali
ibadah pada malam hari ini, mari kita sejenak memasuki saat teduh, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh bersuka cita karena telah tiba pada penghujung tahun 2025. Selayaknya lah kita mengaku. Untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan serta berkat-Nya yang kita terima sepanjang tahun ini, marilah kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita datang menghadap Dia dengan puji-pujian.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, terpujilah namamu yang kudus, karena Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau membimbing kami dari kegelapan ke dalam terang dan mendamaikan kami dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2025 dan Tuhan tibakan kami di akhir tahun ini. Kasihanilah kami Tuhan, sertailah kami dalam melewatkan tahun ini, serta mengantar kami memasuki tahun 2026. Ajarlah kami agar bijaksana mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, agar menjadi kemuliaan bagi namamu dan sukacita bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dihita. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Raja,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, di akhir tahun 2025 ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami mengaku banyak hari-hari hidup kami berlalu tanpa hidup dalam firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, janganlah hendaknya hukum-Mu berlaku atas kami. Tuhan, membekali kami dengan firman-Mu pada awal tahun 2025, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri bertransformasi dalam hidup dan firman-Mu menghadapi tantangan zaman. Namun kami masih kurang maksimal melakukannya, baik di tengah keluarga maupun di gereja-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Setiap ibadah minggu kami mengaku percaya pada Tuhan, tetapi ketika berhadapan dengan masalah dan pergumulan, kami ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Allah, Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk dalam ibadah akhir tahun ini dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah.
Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di Lirbet. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas madihita saluhutna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya di penghujung tahun ini kami akan membacakan laporan akhir tahun di tengah gereja kita HKBP Kebayoran Lama untuk tahun 2025 ini. Pendahuluan. Saudara yang terkasih anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, hari ini kita telah tiba pada penghujung tahun 2025. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2025
dan memasuki tahun baru 2026. Kita akan mendengar rekaman pelayanan di HKBP Kebayoran Lama tahun 2025. Penyertaan Tuhan sendirilah yang membimbing, mengarahkan dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Seperti kita ketahui bersama, tahun 2025 HKBP melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan lewat program tema tahunan HKBP, yaitu Tahun Transformasi, yaitu di bidang pelayanan dan kelembagaan HKBP. Tahun pelayanan ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam hidup rohani, tetapi juga dalam kehidupan jasmani. Membekali kita melalui makanan, minuman, dan banyak lagi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan, gereja ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Namun, sekalipun demikian, semuanya dapat dilalui dan dimenangkan di dalam kuasa penyertaan Tuhan yang Maha Kasih. Penyertaan Tuhan Raja Gereja di dalam perjalanan pelayanan gerejanya menjadi sumber sukacita bagi kita pada penghujung tahun ini. Dengan demikian, selayaknya kita mensyukuri, memuliakan serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Dalam beri atau laporan akhir tahun 2025 ini, berbagai pelayanan yang sudah dilakukan baik secara umum maupun secara khusus akan kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban gereja ini kepada Tuhan dan jemaatnya. Di samping beri sebagai laporan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2025, di dalam laporan ini juga dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi perbaikan pelayanan pada tahun 2026 dan juga ajakan kiranya semua jemaat di HKBP Kebayoran Lama dalam pelayanan tahun 2026 turut berpartisipasi aktif. Itulah pendahuluan, isi akan kami bacakan poin-poin yang penting saja. Pelayanan umum yaitu kebaktian. Kebaktian sekolah minggu kita laksanakan. Kebaktian minggu kita laksanakan yaitu 4 kali. Kebaktian bahasa Batak jam 7.30, kebaktian bahasa Indonesia jam 10.30, kebaktian bahasa Indonesia juga yang kita sebut kebaktian sore jam 17 atau jam 5 sore. Dan kebaktian anak sekolah minggu jam 10.30 di Sopo Praja. Kebaktian ini berjalan dengan baik walaupun masih banyak yang harus kita perhatikan untuk lebih memantapkan kebaktian minggunya. Untuk statistik sudah ada kopian yang sudah kita pegang, tidak perlu kami bacakan. Baru yang berikut kebaktian Banjar. Kebaktian Banjar juga terlaksana, tetapi ini juga agak minim karena begitu banyak atau dari jemaat yang sering menolak untuk kebaktian di rumahnya di Banjar masing-masing. Dan juga tingkat kehadiran minim juga, ya kalau kami teliti itu kebanyakan dikarenakan jarak tempuh jauh rumah masing-masing. Tetapi puji Tuhan tetap terlaksana. Dan walaupun dalam kebaktian Banjar, pertanyaan Banjar 3 orang atau 4 orang tetap jalan. Yang hadir pendeta, liturgis dan tuan rumah 2 orang. 4. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan di mana ada 2-3 orang Tuhan hadir. Kebaktian sekolah minggu. Ini juga ya pertama sekali harus kita syukuri berjalan dengan baik. Dan ini terlaksana sesuai dengan kelas masing-masing. Disesuaikan dengan umurnya. Dan sekali 1 bulan setiap bulan dilaksanakan kebaktian gabungan di lantai
Dan kegiatan-kegiatan mereka juga terlaksana dengan baik, baik itu dalam acara Paskah, Parheheon, dan juga kebaktian Padang, dan juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan dan dikoordinir seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Dan sangat diharapkan juga untuk tahun depan bisa lebih kita laksanakan, yaitu pembinaan seminar untuk guru sekolah minggu untuk lebih memantapkan pelayanan mereka untuk anak-anak sekolah minggu. Pelayanan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Yang dua ini berjalan, baptisan terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan di gereja kita, termasuk perjamuan kudus juga dilaksanakan, yaitu 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dalam Jumat Agung dan juga Natal di gereja ini. Dan juga kita layani perjamuan kudus di rumah kalau ada yang minta dari jemaat, dan juga di rumah sakit, dan itu sering diminta bagi jemaat kita yang sakit. Kunjungan pastoral dan penghiburan ini juga berjalan bagi jemaat yang bergumul, dan juga penghiburan-penghiburan kepada jemaat yang mengalami duka cita. Pelajaran CD juga berjalan dengan baik, dan ini sesuai dengan yang kita jadwalkan. Tetapi yang terutama dalam pelajaran CD ini untuk anak-anak kita tidak memfokuskan hanya pelajaran Alkitab saja. Bukan hanya pengetahuan intelektual mereka, tetapi lebih kita hubungkan antara iman dan moral mereka. Apalagi tuntutan sekarang ini untuk anak-anak remaja sangat mengkhawatirkan, sehingga ya kami berusaha untuk bikin silabusnya sedemikian rupa supaya mereka dapat terdidik dengan baik. Dan tahun 2025 28 orang CD, 14 orang perempuan dan 14 orang laki-laki, yaitu tanggal 10 Agustus 2025. Majelis, kita bersyukur atas terlaksananya dengan baik pelayanan di tengah gereja kita. Dan mulai tahun 2024 sampai 2025 dari majelis, yaitu ada calon pelayan calon sintua, yaitu 4 orang yang sudah belajar 2 tahun. Dan yang 4 orang tersebut yang calon sintua tahun 2025 dilaksanakan penabalan atau tahbisan kepada mereka, yaitu dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama 3 orang, yaitu Amang Sintua Tuan Mas Sinintaro Nababan dari Banjar Pondok Cabe Legoso, Sintua Anggia Batubara, Banjar Ciputat sekitarnya, dan Amang Sintua Pugar Antoni Manurung Banjar Bintaro Kodam Depsos. Dan itu kita laksanakan tanggal 23 Maret 2025. Baru tahap yang kedua hanya 1 orang, yaitu tanggal 7 Desember 2025, yaitu Amang Sintua Saud Marulitua Siringoringo dari Banjar Bungur Kostrat. Bukan hanya penahbisan tahun 2025, juga ada purna tugas, yaitu pensiun 4 orang sintua kita. Ini juga dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama 3 orang, yaitu tanggal 30 Maret 2025, yaitu Amang Sintua Parasman Pasaribu dari Banjar Tanah Kusir Kodam, Amang Sintua Elhamanik dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, Amang Sintua Inang Sintua Tiur Boris Tompul dari Banjar Kampung Perigi. Tahap kedua yaitu 1 orang, yaitu dilaksanakan tanggal 29 Juni 2025. Amang Sintua Albens Gerhard Parulian Hutapea dari Cidodol Parserahan. Yang berikut mutasi pendeta. Dalam tahun ini, tahun 2025, ada pemutasian pendeta di tengah gereja kita, yaitu Amang Pendeta Surya Lumbanturuan yang mutasi ke HKBP Pasar Rebo, dan digantikan Inang Pendeta Lydia Boru Simajuntak. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado juga berjalan dengan baik, dan semua sintua rajin sekali sermon.
Dan walaupun yang tidak hadir, tidak ada pemberitahuan, ya tetap juga puji Tuhan. Yang pasti pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kita doakan supaya pelayanan Parhalado untuk kedepannya lebih luar biasa bersama dengan para pendeta. Yang berikut perayaan tahun transformasi HKBP, ulang tahun Huria dan Pesta Gotilon. Kalau ini akan kami bacakan. Melalui program umum HKBP bahwa tema tahun 2025 adalah menjadi tahun transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP yang disatukan dengan acara ulang tahun Huria dan Pesta Gotilon. Maka gereja kita mengangkat panitia khusus untuk mempersiapkan serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan tersebut dalam hal tahun transformasi. Acara kegiatan mulai dari tingkat Huria, resort distrik hingga pusat dilaksanakan secara bertahap. Dan gereja kita juga turut serta mengikuti beberapa kegiatan. Khusus di gereja kita melalui panitia yang terbentuk mengadakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh Banjar, yaitu antar Banjar, yaitu berpacu dalam bukuende, festival kor, bola voli, catur, dan ada beberapa kegiatan yang lain. Seluruh kegiatan selalu tercipta suasana sukacita sehingga semakin terjalin tali kasih di tengah keluarga besar HKBP Kebayoran Lama, apalagi dalam festival kor. Perayaan ulang tahun dan juga festival kor dan juga berpacu dalam bukuende. Yang tidak tahu bahasa Batak juga ikut peserta. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada kegiatan ini tahun depan, jangan ketinggalan kita untuk melihatnya, mengikutinya amang inang. Unik sekali. Dan kita pasti akan penuh dengan sukacita. Perayaan ulang tahun Huria yang ke-60 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025 secara bersamaan, yaitu pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan dilaksanakanlah di sini di tengah gereja ini pada hari Minggu itu sebelum kebaktian, yaitu berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Dan di dalam kebaktian itu dilaksanakan juga penyerahan ulus kepada lansia yang sudah berumur 70 tahun dan pemberian reward kepada anak-anak sekolah, anak-anak sekolah yang sekolah dasar, SMP, SMA dan juga yang kuliah yang berprestasi. Perayaan puncak tahun transformasi HKBP digabung dengan Pesta Gotilon dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Pesta Gotilon merupakan program setiap tahun bertujuan untuk mensyukuri berkat Tuhan. Dan nyanyian berkumandang persembahan juga kita jalankan siluas secara personal keluarga, kategorial, kumpulan kor, dan juga perbanjar. Sama-sama mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga dari sudut materi terkumpul dari acara tersebut kurang lebih 800 juta. Harapan kita, dana dari hasil pesta tersebut akan kita pergunakan untuk anggaran operasional pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah untuk kedepannya kita semakin diberkati dan gereja kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang berikut rapat Huria. Untuk membicarakan serta memutuskan program kerja dan anggaran tahun 2026, rapat Huria telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2026 di Sopo Praja. Rapat berjalan dengan baik. Setelah terlebih dahulu evaluasi program kerja anggaran yang terlaksana tahun 2025. Beberapa keputusan sudah ditetapkan, di antaranya program kerja dan anggaran 2026 yang sesuai dengan tema tahunan HKBP, yaitu tahun 2026 nanti besok, yaitu tahun transformasi dalam bidang pelayanan iman di tengah keluarga. Dan ini kita sebut transformasi keluarga. Dalam rangka tema tahunan HKBP tersebut disepakati serta diputuskan juga pembentukan panitia tahun transformasi keluarga. Terpilih sebagai ketua Amang Sintua Tuan Mas Nababan. Karena tahun 2000 ini beliau ditahbiskan, maka diembankan tugas tanggung jawab yang berat kepada beliau. Dan wakil ketuanya adalah Amang Felix Silalahi.
Selanjutnya rapat memutuskan serta merekomendasikan kepada ketua dan wakil ketua untuk melengkapi kepanitiaan tersebut. Demikian juga yang berhubungan dengan perbaikan atap pada saat ini ketahanannya sudah kategori mengkhawatirkan setelah diteliti dan diperiksa. Maka perlu satu panitia untuk mengerjakannya, sehingga disepakati juga untuk membentuk panitia renovasi atap gereja. Maka disepakati sebagai ketua yaitu Amang Letjen Purnawirawan TD Sitorus. Jadi karena ini atap gereja yang melaksanakannya harus dari yang lansia. Duanya paling tegar sampai kepada Tuhan yang kita imani. Jadi ini tugas tanggung jawab lansia. Dan kita yakin untuk atap ini Amanginang karena sudah diperiksa, ini sudah kurang lebih 40 tahun dan gentengnya itu satu biji kurang lebih 3 kilo. Satu saja genteng itu. Jadi ketahanannya sudah diperiksa, itu nanti akan kita renovasi. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan semakin memberkati jemaatnya supaya bisa jemaat berbagi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan khusus selanjutnya Dewan Koinonia. Amang Inang Dewan Koinonia satu persatu kami tidak perlu baca. Dewan Koinonia itu yaitu kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, pemuda, perempuan, bapak yaitu ama dan juga lanjut usia atau lansia. Program berjalan sesuai dengan yang diprogramkan dan semuanya penuh dengan sukacita. Dan yang paling memegang kejuaraan kehadiran yaitu punguan lansia setiap hari Rabu. Minimal 60 orang pasti hadir. Baru juara kedua yaitu punguan perempuan. Yang lainnya ya sama-sama juara 3 lah. Baru Dewan Marturia, 2 seksi yaitu seksi musik dan juga seksi pekabaran Injil. Ini juga berjalan dengan baik yaitu seksi musik, pelayanan, song leader dan juga pemain-pemain musik di kebaktian sore juga untuk melayani kita. Dan juga pekabaran Injil yaitu sending ke dalam dan juga sending keluar. Ini dilaksanakan seksi ini bersama dengan pendeta. Baru tritugas panggilan gereja yang terakhir yaitu Dewan Diakoni. Ulaun para sinirohaon. Yaitu 4 seksi. Seksi diakoni sosial, ini juga berjalan perhatian kepada yang berduka, yang sakit dan juga yang sakit menahun. Dan tanggal 6 Desember kemarin kita laksanakan kunjungan kasih kepada jemaat kita yang sakit menahun. Dan dibagi 5 kelompok. Jadi yang sakit menahun ini jemaat kita yang tidak bisa lagi datang ke gereja oleh karena sakit mereka hanya di rumah saja. Tetapi dengan kunjungan kasih Kristus menyentuh mereka. Kita doakan supaya mereka dikuatkan Tuhan. Baru yang berikut seksi kemasyarakatan, hubungan dengan masyarakat itu tetap kita laksanakan dan setiap tahun tetap juga kita serahkan yaitu 2 ekor kambing ke lingkungan ini. Itu dilaksanakan pada waktu Hari Raya Kurban Idul Adha. Seksi kesehatan ini belum bisa terlaksana karena izin dari poliklinik. Sehingga kita belum bisa untuk memilih siapa yang bisa berdiakoni untuk menyumbangkan tenaga dari bidang kesehatan. Seksi pendidikan ini berjalan tetapi hanya dalam pemberian reward kepada anak-anak kita yang berprestasi. Yang berikut bendaharawan, yaitu para tahun. Operatornya jangan ngantuk. Iya. Asa mekkel hita. Di Zoom tahun ini mekkel lo. Ya, bendaharawan para tahun. Ini juga berjalan dengan baik Amang Inang. Yang soal manajemen administrasi dan sistem keuangan ini selalu berusaha para tahun kita
dan juga bendahara, sekretaris untuk menata dengan baik. Bisa itu kita lihat dalam setiap warta jemaat kita. Kalaupun ada kesalahan sedikit-sedikit, itu ya dapat kita katakan itu hal yang wajar. Itu bisa saja human error atau salah dultuk. Tu komputer kan itu manusiawi karena tidak ada yang sempurna. Tim audit juga bekerja dan mereka juga melaporkan ini rapat huria. Dan walaupun laporan itu belum lengkap, tetapi rapat huria merekomendasikan mereka akan mengerjakan lagi supaya benar-benar diaudit keuangan kita, baik ini tahun 2025, supaya semuanya jelas dengan baik. Pertambahan dan pergantian fasilitas gereja, kamar mandi, fasilitas gereja sudah diselesaikan dan itu kurang lebih 200 juta. Dan juga AC kita beberapa diganti. Tetapi untuk tahun 2026 kasetnya itu perlu kita ganti 3-4 lagi. Kalau ya ini yang di atas ini adalah rata-rata sumbangan dari jemaat kita. Ido satadok saya lami pasu-pasu Tuhan ini maka ulot tabi asa Allah kita berbagi untuk tuhuriat tahun. Asa boy dengan garejata. Pembangunan rohani dan pembangunan fisik itu akan kita usahakan sebaik mungkin tahun 2026. Keuangan nanti akan dibacakan bendahara kita. Penutup ini akan kami bacakan. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun HKBP Kebayoran Lama tahun 2025. Kiranya seluruh pelayanan dan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2025 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh jemaat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam diri ini, ke depannya kami akan memperbaiki serta memperlengkapinya. Pada kesempatan yang singkat ini, kami seluruh pendeta dan sintua menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja ini. Akhir kata, kami semua pendeta dan sintua sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, Amang Inang dan juga saudara-saudara semuanya kita, kepada seluruh warga jemaat, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Marilah kita sambut tahun yang baru, tahun 2026. Sebentar lagi akan kita masuki dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus Raja Gereja menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kebayoran Lama 31 Desember 2025. Kami sendiri pimpinan jemaat, Pendeta Jeffrey Tindaun ditandatangani. Mauliate, horas madihita. Pinasaha ma tu amang bendahara. Melaporkan keuangan kita. Silakan, Amang. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini saya akan membacakan secara singkat laporan keuangan HKBP Kebayoran Lama untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025. Yang pertama untuk penerimaan. Pada sisi penerimaan terdapat 2 kategori penerimaan, antara lain A. Penerimaan huria yang terdiri dari persembahan kebaktian minggu dan kebaktian hari-hari besar dengan total sebesar Rp1.529.311.454. Persembahan sermon
kategorial sebesar Rp26.360.000. Persembahan iuran bulanan sebesar Rp357.804.000. Persembahan ucapan syukur dan perpuluhan sebesar Rp95.865.565. Penerimaan Dewan Diakonia sebesar Rp422.894.400. Hasil kegiatan tahun transformasi dan pesta Gotilon sebesar Rp852.782.000, sehingga total penerimaan huria menjadi sebesar Rp4.169.563. B. Untuk penerimaan Sopo Praja sebesar Rp202.450.000. Total keseluruhan penerimaan huria dan penerimaan Sopo Praja menjadi sebesar Rp4.219.619.563. Yang kedua, untuk pengeluaran. Pada sisi pengeluaran terdapat 3 kategori pengeluaran, antara lain A. Pengeluaran huria yang terdiri dari pengeluaran operasional sebesar Rp1.466.768.208. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan pembelian aset huria sebesar Rp466.828.340. Pengeluaran untuk bingkisan Natal sebesar Rp161.950.000. Penyetoran dana sentralisasi keuangan ke BPSK untuk tahun 2025 sebesar Rp1.220.913.035, sehingga total pengeluaran huria untuk tahun 2025 sebesar Rp3.111.459.583. B. Pengeluaran dewan-dewan untuk tahun 2025 sebesar Rp734.989.515. C. Pengeluaran Sopo Praja sebesar Rp110.146.615. Dengan demikian total seluruh pengeluaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.991.595.713. Saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp892.444.458. Saldo akhir per tanggal 28 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.253.458.308. Demikianlah laporan keuangan HKBP Kebadan Lama untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan mandokata, kata sambutan dari mewakili jemaat dan juga mewakili majelis jemaat. Shalom. Horas Madihita Saluhutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Jeffrey Sitindaun, Amang Pendeta Fungsional, Amang Weslin Dalimunte, Inang Pendeta Fungsional, Inang Lydia Simanjuntak, seluruh Parhalado HKBP Kebayoran Lama, dan seluruh pelayan non-tahbisan
seluruh pengurus gereja, serta seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berdiri di ujung tahun 2025 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Kita tidak hanya menutup sebuah tahun, tetapi kita juga membawa seluruh perjalanan hidup kita ke hadapan Tuhan. Setiap tawa, setiap air mata, setiap keberhasilan, dan setiap pergumulan. Kami bersyukur karena sepanjang tahun ini Tuhan tetap menjaga kita, menjaga setiap keluarga di dalam jemaat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih kita miliki. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan dalam tiap keluarga. Dan juga untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dalam berbagai situasi dunia yang tidak menentu, dalam kekhawatiran, dalam ketidakpastian, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita semua, Tuhan tetap setia. Dia tetap setia menopang kita satu persatu, keluarga demi keluarga. Atas nama jemaat, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penuh hormat kepada setiap para pelayan Tuhan, Amang, Inang, pendeta, para sintua, dan seluruh pengurus gereja yang sepanjang tahun 2025 ini telah menjadi alat Tuhan untuk menguatkan iman kami. Terima kasih juga untuk setiap doa yang dinaikkan, untuk setiap firman yang disampaikan dengan penuh kesetiaan, untuk setiap kunjungan yang menghibur, untuk setiap pelayanan yang dilakukan tanpa banyak terlihat, tetapi sangat berarti bagi jemaat. Kami juga mengucap syukur atas renovasi gereja yang telah dapat kita nikmati secara bersama-sama. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui kesatuan hati jemaat HKBP Kebayoran Lama dan para pelayannya. Sehingga rumah Tuhan saat ini menjadi semakin nyaman, semakin tertata, dan menjadi tempat yang layak bagi persekutuan umatnya. Kiranya segala jerih lelah, jerih payah waktu, tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang telah dicurahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun 2025 ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua jemaat. Ada keluarga yang berjuang dengan sakit, ada yang menghadapi pergumulan ekonomi, ada yang berduka karena kehilangan, dan ada pula yang diuji dalam iman dan pengharapan. Namun melalui semuanya itu kita belajar satu hal yang sangat berharga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita bersyukur karena di dalam gereja ini kita tidak berjalan sendirian. Kita saling menopang, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita saling mendoakan. Inilah gereja, inilah rumah Tuhan, bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai satu keluarga rohani. Memasuki tahun yang baru, tahun 2026, kami sebagai jemaat rindu melangkah dengan hati yang diperbaharui, lebih setia dalam beribadah, lebih rendah hati dalam pelayanan,
lebih sungguh lagi dalam mengasihi satu dengan yang lain, dan lebih berani menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati gereja HKBP Kebayoran Lama, memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, memberkati setiap keluarga, setiap anak dan generasi muda, dan setiap rencana pelayanan yang sudah dibuat yang akan dikerjakan bersama di tahun 2026 mendatang. Akhir kata, kami jemaat serahkan masa lalu dengan penuh syukur. Kami sambut masa depan dengan iman dan pengharapan. Kami melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus dengan satu pengharapan yang teguh. Selamat menutup tahun 2025 dan penuh keyakinan, mari kita song-song tahun 2026. Horas, horas, horas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Mauliate ma dito hatta jolo mangalapata iba sada siloppa uli dua siloppa gadong tungau penuang jong ison utusan sian perhalado ni huriatta rapsudi mahita dapotan uli tapuji ma tuhatta pardengga basai ala toktong dohita diramoti di pardalanan ningolutta Siganopari. Sahak mahita noaeng tu ujuk tahun 2025 molo manaili dohita tupudi di pardalanan ningolutta di pardalanan ni Huriaon godang do namasa nata adopi suka maupun duka. Alai boido tahamonak ko niamang marhite natok-tok kita marsihohot di bagasat Tuhani. Molo tabigero naking laporan akhir tahun manang bri ni huriaton denggado mardalan. Alai godang dupe nanaing si hatta tujuloan ni arion asa laum tu sikopna laum tu ulina pardalanan doho pelayanan ni huriatta HKBP Kebayoran Lama. Mungkin suku-suku dorohatta olo tahuta kita ima dinanaing dalanata di tahun nai baru tahun 2026 ahado Tuhan nama asa nanaing sidanan nami alai pos marohatta molo toktong dohita marsihohot di bagasat Tuhani toktong dohita di bagasat dame di bagasan hasehaton di pardalanan ningolutta Siganopari. Mewakili parhalado ni huriatta HKBP Kebayoran Lama pasahaton nami matuhamuna amang inang ruas ni huria mauliate godang ma tuhamuna saluhuna sayang gia ma tu tahun nai baru tahun 2026 nanaing bulu sotta tok-tok kita di bagasan hasadaun ni roha, di bagasan las ni roha,
toktong mangido hita tu Tuhan, asa di pasu-pasu debata, naniula ni tangan, doho naniula ni pikirata. Asa dohonon nami ma mengunjungi hata nami, utusan sian parhalado ni huriatta, songon upama nina tua-tua ima madokon, ni bubuk ma ria-ria, lauk mangihu ma ruasna. Horas ma parhalado ni huria, songoni manang ruasna. Tau ni onar runggu, donok tu tau ni pakpahan. Burjuma hita marminggu, asa toktong di pasu-pasu Tuhan. Songoni mahata na mewakili parhalado ni huria HKBP kebayar lama. Tuhat tama nama masu-masu hita saluhuna. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Di penghujung tahun ini, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam setiap musim Engkau selalu ada Tuhan dan menyertai kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bahkan saat kami menjauh dari-Mu, tapi tangan Tuhan selalu menarik dan selalu memeluk kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelajaran yang telah Engkau beri buat setiap kami. Untuk setiap teguran, didikan dan hajaran. Semuanya membuat kami menjadi semakin melekat pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, 1 tahun telah kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan, dan akan kami akhiri beberapa saat lagi. Kini kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang selalu sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Jika di tahun ini Engkau telah menjaga dan memberkati hidup kami, maka kami percaya bahwa di tahun mendatang pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh menyadari tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu melewati hari-hari kami sepanjang tahun 2025. Bapa yang baik, kami secara khusus Tuhan bersyukur dan memohon kepada Tuhan, khususnya di saat kami secara khusus HKBP akan menyongsong tahun 2026 dengan tahun pelayanan, yaitu tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, tahun transformasi keluarga. Kiranya pelayanan iman di tengah keluarga seluruh umat Tuhan itu boleh terjadi di tahun 2026. Lebih baik lagi setiap keluarga kami bersungguh-sungguh memikirkan pertumbuhan iman di tengah-tengah keluarga kami. Ingatkan setiap keluarga yang berperan sebagai orang tua terhadap anak-anak yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Untuk senantiasa memancarkan sinar kasih Kristus dan senantiasa mengajarkan kebenaran terang firman Tuhan. Biarlah melalui program tahun pelayanan HKBP di tahun 2026, kami sungguh menerimanya di dalam semangat beriman kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi senjata bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, menghadapi tantangan dan realitas kehidupan hidup yang mungkin akan semakin berat kami hadapi nantinya. Tapi bersama dengan terang iman, kebenaran firman Tuhan, pertumbuhan iman di tengah-tengah keluarga, kami percaya kami mampu melewatinya karena kami bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik,
kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Engkau tahu setiap anggota jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, menderita sakit penyakit secara fisik, di dalam kelemahan tubuhnya, sehingga mungkin harus berbaring bertahun-tahun. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang memberikan ketabahan, Engkau yang senantiasa mengingatkan setiap jemaat Tuhan di dalam kelemahan fisiknya mengandalkan Tuhan. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya kami imani akan membawa kesembuhan dan memulihkan kehidupan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna bagi setiap jemaatmu yang sedang menghadapi sakit penyakit. Bagi jemaatmu yang berkesusahan Bapa, baik jemaatmu di gereja ini, terlebih saudara-saudara kami seiman yang berada di beberapa wilayah di negeri kami ini yang kesusahan karena bencana alam, banjir bandang. Bapa, kiranya Engkau tetap berkarya di dalam kesusahan setiap hidup jemaat-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap memanggil nama Tuhan, tetap mampu melihat Tuhan bekerja dan berkarya. Dan mereka dimampukan menghadapi segala sesuatu. Kesusahan yang bagaimanapun juga tidak akan pernah menghambat cinta kasih Tuhan dan juga cinta kasih jemaat terhadap Tuhan. Karena itu bukalah setiap hati bagi jemaat-Mu untuk boleh menunjukkan sikap hati berbela rasa, menunjukkan empati dan kepedulian untuk meringankan kesusahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang menghadapi bencana alam pada saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh dipulihkan juga, dan itu hanya karya keselamatan dari tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Untuk setiap program yang pastinya sudah kami doakan, sudah ditetapkan, baik program di HKBP tingkat pusat, program HKBP tingkat distrik, program HKBP tingkat resort, dan di tingkat masing-masing jemaat. Bapak berkati setiap program yang sudah boleh ditetapkan di tengah-tengah gerejamu HKBP. Bersama dengan Tuhan, maka program itu akan terberkati. Bersama dengan Tuhan, maka program HKBP pastinya akan semakin menunjukkan kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan tetap eksis di tengah-tengah zaman yang begitu berat. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam program HKBP, kami punya Tuhan yang kaya. Dan pastinya Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujud nyatakan program HKBP di tingkat pusat, tingkat distrik, tingkat resort, dan tingkat jemaat Tuhan. Nama-Mu dimuliakan senantiasa melalui setiap program gereja-Mu. Dan jemaat-Mu terberkati, bersukacita, dan semakin bertumbuh di dalam iman melalui program gereja di gereja-Mu HKBP. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan di tingkat pusat, baik pemerintahan di tingkat provinsi DKI, dan pemerintahan di wilayah-wilayah daerah terkecil sekalipun. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan. Dan setiap pribadi-pribadi yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Hikmat Tuhan kiranya yang mereka pakai untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Sehingga tujuannya hanya satu Bapa, kesejahteraan, keadilan sosial, dan juga damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih ketika menghadapi tantangan bencana nasional yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ajar kami Tuhan, ajar bangsa dan negara kami, ajar pemerintah-pemerintah kami untuk boleh memiliki kearifan alam. Dan untuk boleh memikirkan bagaimana bumi ini boleh dipulihkan. Biarlah semuanya turut campur tangan Bapa bersama dengan Tuhan memulihkan
bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah permohonan kami Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu secara khusus HKBP Kebayoran Lama ini yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot, oleh kami pendeta fungsional, dan oleh setiap majelis sintua yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami boleh menjalankan dan memimpin jemaat-Mu ini di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk senantiasa menikmati berkat Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap karya, pekerjaan, dan pelayanan tangan-tangan jemaat Tuhan, sehingga mereka pun boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat ketika menerima berkat daripada Tuhan. Saluran berkat bagi bangsa kami, saluran berkat bagi gereja-Mu, saluran berkat juga di tengah-tengah kehidupan kami bersosial. Terima kasih Bapa yang baik. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Sepanjang tahun 2025 banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Sering kami tidak mampu berdamai dengan siapapun, berdamai di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami boleh Tuhan layakkan untuk menerima berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru yang akan kami masuki sesaat lagi, tahun 2026. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama saja, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Damai sejahtera yang melampaui akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah ditibakan Tuhan di akhir tahun 2025 ini. Semuanya kita di dalam pengharapan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menghantar kita ke tahun yang baru, tahun 2026, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Untuk itu, dalam ibadah akhir tahun kita pada malam hari ini, sebelum kita meninggalkan tahun 2025 ini, beberapa jam lagi firman Tuhan yang menjadi nats khotbah, yaitu tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3
ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita ikuti begini firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri, sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Demikian isi dari firman Tuhan yang menjadi nats khotbah, perenungan yang sungguh indah untuk kita pada malam hari ini. Dalam nats ini, hati kita masing-masing, hidup kita masing-masing secara bulat-bulat itu disukacitakan Tuhan. Dan apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah kita dengar, satu hal pun tidak ada dari diri kita untuk diri kita. Tetapi semuanya hanya dari Tuhan untuk diri kita. Danga dong sadapi sia diri tahun tadok nabui na lebih bermutu, yang paling bermutu, apalagi dalam rangka penyelamatan tu dirita. Sadapi danga dong, semuanya dari Tuhan. Bulat-bulat. Kalau kita ikuti amanginan saudara-saudara, ini nats kita ayat 16 sampai ayat 18. Semuanya Tuhan mau berikan. Ini waktu yang lalu. Mau diingatkan. Kita sudah jalani 365 hari. Dengan nats ini Tuhan mau mengingatkan bahwa apa yang dikatakan dalam nats ini, itulah yang menyertai kita selama ini hingga sekarang. Jadi ada masa past, present, future. Yang tiga waktu ini Tuhan mau nyatakan dengan natsnya ini. Mari kita teliti amanginang. Apa yang tiga hal itu? Yang satu pun yang tiga itu hak semuanya dari pribadinya, dari diri Yesus Kristus. Yang pertama, damai sejahtera. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kalau Alkitab edisi pertama dikatakan kasih karunia. Edisi kedua yang baru sekarang Alkitab disebut, itulah nats kita, anugerah. Apa yang menjadi satu lagi supaya tiga? Dua kali disebut dalam nats kita ini. Pendahuluan dan penutup. Yaitu apa? Dikatakan dalam ayat 16. Tuhan menyertai kamu sekalian. Itu ayat 16. Ayat 17, ayat 18 terakhir, kalimat terakhir. Ditutup juga dengan ungkapan itu. Yesus Kristus menyertai kamu
sekalian. Kita lihat amang-inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, pembuka dan penutup. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu. Ternyata terjawab untuk hal yang dua di tengah itu. Kalau sudah Tuhan menyertai kita, yaitu di awal dan dia sampai di akhir, apa yang kita dapatkan? Yang dua itu, damai sejahtera dan anugerah. Yaitu kasih karunia. Ai kan itu tadok, ai molo debata dong atta, isi bialotta. Musuh kita akan gemetaran. Musuh kita akan tidak berani. Musuh kita akan kalah jika Tuhan bersama kita. Sehingga Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sekalian. Sejak engkau di dunia ini mulai pertama. Artinya semenjak engkau lahir hingga akhirnya, aku Tuhan Allahmu yang menyertai kamu. Sehingga kalau kita benar-benar merasakan dan mengimani bahwa memang Tuhan itu bersama kita, maka hati kita pun begitu sukacita. Pikiran kita juga damai sejahtera, sukacita. Sehingga kita memiliki yang dua itu. Dianugerahkan Tuhan damai sejahtera dan anugerah, yaitu kasih karunia. Standar Tuhan sempurna. Tidak bisa 99, sekian. Standar Tuhan sempurna, harus 100%. Tapi dari kemampuan diri kita manusia, tidak ada kita yang mampu untuk menyempurnakan diri kita. Tetapi dengan iman kita, kita mengatakan, saya sempurna karena disempurnakan oleh Tuhan. Molo adong nama dok, bui doa menyempurnakan diriku molenna, gijang niroha kesombongan namanya. Untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan anugerah, kasih karunia, dengan cara apapun manusia, dengan cara apapun, secara khusus umat Kristen, kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan mampu mencari dengan kekuatan kita damai sejahtera itu. Dan boy, karena apa? Karena damai sejahtera itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah damai sejahtera, berarti pemilik damai sejahtera itu adalah Tuhan. Sehingga dikatakan, aku akan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Aku akan menganugerahkan kepadamu. Aku akan memberikan kasih karuniaku kepadamu. Silehon-leho sabing, pemberian semata. Jadi mulut tangan tok kulat tedek do. Mengapa malam ini kita diingatkan? Kita tiba malam ini amang inang, saudara-saudaraku. Malam ini kita tiba tahun 31 Desember 2025. Beberapa jam lagi kita melangkah untuk tahun 2026. Nats ini mau mengingatkan, itu karena penyertaanku sama engkau, itu mau dikatakan Tuhan.
Danga dong alani gogomi, danga dong alani huasom, danga alani ang kamalommu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kejagoanmu, bukan karena jabatanmu, kekayaanmu dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Untuk itu, amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang damai sejahtera karena dia sudah mengaminkan yang pertama, dia sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus. Keselamatan pemberian dari Tuhan. Kalau kita mengatakan saya sudah diselamatkan oleh Kristus, berarti dengan demikian kita penuh dengan sukacita, tetapi dibahasakan kita damai sejahtera. Jika kita sudah mengatakan kita sudah diselamatkan Kristus, maka kita memiliki damai sejahtera itu. Yang kedua apa? Kalau kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita juga harus menciptakan atau dengan sendirinya pasti terjalin hubungan yang harmonis dengan Kristus. Tabu mana mardongan kan? Isalahnya mardongan berteman. Eta kalena ikida-kida ini. Itu ada hubungan. Ada hubungan yang mesra, harmonis. Karena apa? Karena sudah diselamatkan. Maka di dua hal ini, di dalam damai sejahtera itu, kita harus sukacita. Kita mengatakan, saya diselamatkan Tuhan, maka saya penuh damai sejahtera. Hubungan saya dengan Tuhan begitu kental, begitu harmonis. Maka di dalam hubungan yang harmonis itu, saya mendapatkan damai sejahtera. Maka yang ketiga, di dalam damai sejahtera itu, di sana ada kebahagiaan. Kita memiliki kebahagiaan yang sejati, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan dong rupani, mulai dok kebahagiaan. Bah memang adong dok kebahagiaan na semu seperti bion, kebahagiaan yang semu dari dunia ini. Karena kata kebahagiaan itu kalau di bahasa Batak akan manginang mertua. Dan si mertua si mamora, ati ngong nomor guar si mertua. Oh si mertua si ahan. Aido masuk mulai dok, bah mertua mahobah. Artinya apa? Ya, kamu berbahagia sekali. Ibarat kalau kita misalkan anak kita, ya tamat sia sekolahna, dapat rokapna, ada dapat jodoh, dia mendapatkan pekerjaan, jabatannya naik. Kita akan mengatakan mertua mahwamang. Mertua mahoinang, berbahagialah engkau. Tapi kalau dikatakan berbahagialah engkau, artinya apa? Kita yang beriman, yang mau dikatakan ingat yang kamu dapatkan itu, kebahagiaan yang kamu dapatkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Inilah damai sejahtera. Baru yang kedua disebut kasih karunia. Siapa yang menerima kasih karunia? Pertanyaan yang mendasar. Yang menerima kasih karunia dari Tuhan adalah
orang yang tidak layak. Ngeri itu kan? Artinya apa? Itu kalau kita artikan, sebenarnya yang tidak layak menerima kasih karunia itu, ya kita. Karena apa? Karena keberdosaan kita. Tetapi karena lebih tinggi kasih Tuhan, itulah disebut kasih karunia. Ini saya berikan anugerahku, huleo tuho pasu-pasuku, secara cuma-cuma. Berbahagialah engkau, bersyukurlah engkau. Itu anugerah, itu kasih karunia Amanginang. Hai bui pehito sehat, kasih karunia loh. Iya, bui pehamu marsalon, kasih karunia itu. Ido, marsiwen na merah-merah rupani doh beda na sampai 10 senti rupani, kasih karunia. Artinya apa? Syukuri kepada Tuhan. Iya. Ya apalagi mohon maaf kalau kita perbandingkan dengan yang lain. Bah, kita nggak bisa. Yang lain mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita review kembali di masa-masa COVID, wah, nagudangan perdepahan hita rupani baik akaina doho ama apalagi ina gabi kariput. Karena apa? Ya tidak pernah lagi pakai makeup. Itu dia. Kalau nama urum do jebu, monggop. Tapi apa? Artinya itu hal yang kecil. Tetapi banyak lagi yang kita katakan hal yang besar. Yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita damai sejahtera. Yang membuat kita mensyukuri menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Malam ini, di penghujung tahun 2025 ini, jangan lupa Amanginang. Dangalani gugu misudi. Edo. Adong perupani hepengmu idopek mi amang. Adong pehepengmu di tasmi inang. Sehat toy Amanginang. Minar pardo pahammu. Boy homulau-lau boy karejo. Tuhan memberikan hari-hari hidup kita. Dan itu semuanya kita terima. Dan itu kita nikmati. Jangan lupa. Itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Saya sangat berterima kasih tadi. Inang dokter kita. Inang Prof. Burunadeak. Satu saja yang saya kutip dan langsung saya catat. Jadilah kita ini rendah hati. Itu kata kunci. Akan ani haholongan di Tuhan Yesus kita doi. Sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Harus dihukum mati. Tetapi amarah Tuhan tidak lebih tinggi. Kasihnya lebih tinggi. Makanya dia rela memberikan dirinya untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Itulah kasih yang sempurna. Jadi apalagi on, mulai sorana rodi bagasa boringon yang datang pada malam ini, pasti ini dari rumah masing-masing, baik suami istri, baik orang tua dengan anak-anaknya, pasti ini akur-akur semua. Jadi kalau pulang dari gereja ini, kalau 1 minggu ini tidak ngomongan, mersading, pulang dari gereja ini, wah, puji Tuhan. Kita sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari kita berkasih-kasihan. Harus dengan smile, harus dengan sukacita. Jadi mula-mula penusia gerejon, bah, ikut takas tapak kilalahon, turpuhon, bahwa masing-masing mengatakan kita tiba di penghujung ini dan kita akan tiba di rumah dari gereja. Semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Kita penuh damai sejahtera,
Sialani mardame mahita dohot dirita, mardame mahita dohot dongata jolma. Asa dia, asa go pasu-pasu nih. Tuhani hita marhite asini rohana. Amang inang terakhir untuk kita semuanya, baik seluruh anggota jemaat di sini, amang inang dan juga saudara-saudara, dan juga mungkin ada dari yang berkunjung kepada keluarga, kita bersekutu dalam kebaktian ibadah pada malam hari ini. Kita aminkan dalam diri kita. Kita yakinkan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan penuh damai sejahtera untuk melangkah ke tahun yang baru dan untuk menjalani tahun 2026 nantinya di dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jalanilah ke depan dengan penuh harapan. Ingat, aku menyertai engkau. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Firman-Mu, pengharapan kami. Firman-Mu, sukacita kami. Dan firman-Mu Tuhan, kemenangan kami. Dan di dalam firman-Mu, kami mengaminkan bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kami dalam situasi apapun, situasi suka ataupun duka. Biarlah Tuhan kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati kasih karunia-Mu, sehingga kami akan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan puji Tuhan. Kita bernyanyi, sekaligus juga kita dalam sukacita menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan
pengutusan memasuki tahun 2026. Dalam ibadah akhir tahun ini, kita telah dibekali firman Tuhan, agar kita senantiasa yakin atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Janganlah takut dan janganlah gentar. Andalkanlah Tuhan sebagai naungan dan perlindungan kita. Dia akan membimbing kita sebagai domba gembalanya. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Ia penjaga kita, tidak akan terlelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.